Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan berita terkini selengkapnya. Ya, Tribuners, pada sore hari ini pihak Kemenak Provinsi Lampung melakukan pantauan hilal untuk melihat menentukan hari pertama bulan Ramadan atau hari pertama puasa di tahun 2025. Ya, diketahui bahwasannya sejak setelah asar tadi atau tepatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini pantauan hilal sudah mulai dilakukan oleh pihak terkait yang berlokasi di Institut Teknologi Sumatera. Nah, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini pantauan hilal yang dilakukan oleh Kemenak Provinsi Lampung dan juga beberapa pihak terkait di ITERA, kita akan terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Huri Agusto. Oke, selamat sore Tribuners. Saat ini kita sedang berada di kampus Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, di mana pada sore hari ini dilangsungkan atau digelar pantauan hilal atau pemantauan Rukyatul Hilal untuk menentukan saat tanggal 1 Ramadan jatuh pada esok hari atau lusa, dan di mana pantauan hilal ini dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama perwakilan organisasi Islam dan juga MUI atau Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, dan juga termasuk melibatkan Badan Meteorologi dan Geofisika serta sejumlah akademisi dan ahli falak yang berada di lingkungan kampus ITERA. Dan pada saat ini sejumlah akademisi terlihat masih melakukan pemantauan di area lokasi tempat teleskop terpasang, di mana terlihat Ketua MUI Provinsi Lampung Dr. Muhammad Mukri serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung serta sejumlah akademisi, dan juga terlihat di area tempat pemantauan yang berada di kampus ITERA ini terlihat juga puluhan mahasiswa serta berbagai unsur mulai dari jurnalis yang meliput serta akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Dan untuk diketahui Tribuners, pantauan hilal di Provinsi Lampung sendiri dilakukan di dua titik berdasarkan keterangan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Adapun titik pertama dilakukan di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA yang tempat pada hari ini kami melakukan peliputan, dan titik kedua berada di Pantai Canti, Kabupaten Lampung Selatan. Dan kedua lokasi ini dipilih lantaran dinilai menjadi lokasi yang cukup strategis untuk melakukan pemantauan hilal penentuan awal Ramadan 2025 atau 446 Hijriah. Dan untuk kampus ITERA sendiri dipilih lantaran kampus ini memiliki jurusan program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan yang dari jurusan astronomi, sehingga kampus ini dipilih untuk melakukan pantauan hilal dengan menggunakan sejumlah teleskopik atau alat teleskop yang menggunakan dari kampus ini, seperti yang terlihat di belakang kita Tribuners. Dan sesaat lagi Tribuners kita akan mewawancarai pengunjung ataupun mahasiswa yang ada di sekitar lokasi ini untuk meminta tanggapan terkait kegiatan pantauan hilal penentuan Ramadan 1446 Hijriah pada tahun 2025 ini.
Oke, Tribuners, saat ini kita sudah bersama salah satu pengunjung yang melakukan pemantauan hilal di kampus ITERA, dan saat ini kita sudah bersama Bang Indra ya Bang ya. Betul, Bang Indra dari mana Bang? dari mahasiswa ITERA. Dari mahasiswa ITERA. Kita dari OIL. Oke, ini dari jurusan Di Sains Atmosfer dan Keplanetan, Pak. sesuai dengan jurusannya ini berarti ya. sesuai dengan jurusannya. Nah, gimana sih Mas tanggapannya terkait pantauan hilal hari ini? Ya, memang rutin tiap tahunnya kita laksanakan ini pengamatan hilal, dan memang pada hari ini bisa dibilang cukup berawan. Memang kalau misalnya dari arah timur bisa kita lihat cukup berawan, tebal. Jadi mungkin untuk pengamatan hilal saat ini kita usahakan dulu, kita upayakan dulu, nanti mendekati maghrib kita lihat lagi, siapa tahu udah mulai cerah gitu. Untuk pengamatan sendiri tiap tahun kita laksanakan. Memang jujur saya sudah mungkin ke jalan ketiga tahun untuk mengikuti ini, ya memang terbuka untuk umum, jadi ramai yang Ini yang ketiga kali. Dari yang ketiga kali ini pelajaran apa sih yang didapat Mas selama pantauan hilal ini? Ya, baik. Memang banyaknya yang dipelajari, Pak ya. Kita juga dari jurusan SAP, singkatannya itu di sini memang kelihatan bahwa implementasinya kita bisa melihat, oh pengamatan hilal itu seperti apa gitu, bagaimana teknisnya dan apa saja yang dipantau, dan juga kita bisa belajar dari banyak pihak gitu mengenai langit gitu, awan gitu. Jadi banyak pengalaman dan pelajaran yang diambil, Pak. Setelah ini apakah nanti sore juga turut melakukan pemantauan secara langsung ya? Ya, jadi memang udah mau mulai mendekati pelaksanaannya menjelang maghrib. Jadi insya Allah kita ikut serta dalam pengamatan hilal, baik menggunakan instrumen-instrumen manual dan instrumen yang robotik yang ITERA punya gitu. Oke, dari pihak ITERA sendiri ada berapa teleskop yang disiapkan? Ya, baik. Jadi untuk teleskop robotik yang paling utama itu kita punya satu, dan juga teleskop manual kita pasang dua, dan ada teleskop rakitan dari pihak OIL sendiri. Nah, itu kita pasang, kita rakit, dan bebas semua umum bisa melihat dan memantau gitu. Siap. Oke, terima kasih Mas Indra. Oke, Tribuners, demikian wawancara kami dengan pengunjung. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pantauan secara langsung pantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah di kampus ITERA. Makasih, Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Belum pernah. Izin ya Mas. Betul. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Ya dulu nanti sebelum dilanjut. Karena pada jam tersebut bulan sudah terbenam. Nah, semoga pengamatan Rukyatul Hilal ini berjalan dengan lancar dan langitnya menjadi cerah secara tiba-tiba mungkin ya, dapat menyertai kegiatan ini serta dapat mengabadikan citra hilal. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat menikmati atau selamat menyaksikan streaming pengamatan Rukyatul Hilal 1446 Hijriah di Taman Alat MKD ITERA. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anissa Nove Indra Putri, FSI MSI. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hal yang pertama yaitu pengamatan dulu. Jadi dikembalikan kepada tim Rukyatul Hilal Lampung untuk mengadakan pengamatan. Setelah itu baru pelaksanaan sidang isbat oleh pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semuanya yang hadirin, saya akan menjelaskan tentang pengamatan live streaming dari teleskop OJT ALTS. Jadi kami mengamati bulan sabit mulai dari siang hari ya, Kemudian ini posisi pada saat ini. Ini adalah hasil citra dari kamera yang ada di OJT ALTS. Untuk saat ini kita bisa lihat bersama, mungkin karena kondisi cuaca yang cukup mendung, dia belum berhasil ya, belum ada tanda-tanda hilalnya gitu. Tapi cukup menarik Bapak Ibu semuanya, ternyata teleskop kami itu berhasil mengamati hilal atau sabit pada siang hari. Saya akan tunjukkan, silakan Pak Adit. Nah ini sore hari tidak teramati, tapi siang hari teramati. Ini menjadi tantangan dari kelebihan dari teknologi atau kecanggihan dari sistem robotik teleskop kita. Jadi kita belum lagi dipersiapkan. Iya. Sinyal efisiensi. Silakan. Efisiensi. Iya. Turun Mbps. Tangguhan Ali ya. Lihat dulu di meja para pimpinan aja nggak ada kue. Nanti kita pengamatan hilalnya mulai jam 6. Gila. Karena mulai matahari terbenam itu sekitar jam 6 lebih ya. Sedikit ya. 18.17 ya. 18.17 kita mulai pengamatan hilal bersama. Jadi sebelum ke sana tadi saya jelaskan sedikit tentang instrumen, tentang OJT ALTS-nya dan kemampuannya. Jadi sampai hari ini kita udah mulai streaming dari siang terkait dengan pengamatannya. Untuk sore ini belum terlihat ya. Nah, silakan di slide show Pak. Nah, ini saya ya. Di slide show dari awal. Oke, next. Nah, ini citra asli Bapak Ibu belum nggak kelihatan. melakukan pengolahan apapun. Jadi dia begitu bulan itu lewat terdeteksi oleh kamera, dia masuk aja langsung diterima. Kemudian kita masukkan ke sebelumnya Mas. Sepertinya kontras TV-nya nih. Kalah sama juga. Oke. Coba slide yang ini. Start sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini kontras asli. Jadi kita belum melakukan apapun. Kita nggak akan ngelihat hilalnya di mana. Sulit untuk melihatnya, tapi next slide. Nah, kita bisa ngelihat adanya hilal. Iya. Burus itu Mas. Oh, ini nih. Burus itu Mas. Lihat. Ini. Jadi bentuk hilalnya memanjang. Gue nggak ngeliat apa gue betul. Oh iya ya. Betul ya? Iya panjang. Sama ya semua ya? Kelihatan. Jadi itu Bang, Bintik-bintik kan. salah satu kelebihan dari teknologi. Kita bisa mengamati hilal siang hari, tapi tidak sah ya. Putih. Tapi tidak sah. Nah, umur sabit siang hari kita bisa terdeteksi pada 14.45. Umur sabitnya sekitar 8 jam 35 menit dan ketinggiannya 56 derajat 17 menit. Dan kemungkinan inilah hasil dari pengamatan kami
kita mulai mengamati dari konjungsi, saat konjungsi sampai dengan nanti matahari terbenam atau bulan terbenam, kita akan terus standby mengamati. Oke, mungkin sudah kebayang ya bentuk hilal seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya boleh geser ke sebelah sini, Pak. Boleh geser ke sebelah sini. Jadi next. Nanti tadi mana hilalnya? Nah ini. Next. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Jadi ada slash garis di sini. Dia memanjang. Ya, mulai kelihatan. Nah, memang sama itulah kenapa mengamati hilal itu tantangan. Pertama, dia kontras, masalah kontras. Kontras dengan cahaya dari matahari, sehingga bulan yang sangat tipis itu sangat sulit untuk diamati menggunakan mata ya. Mata, bahkan menggunakan detektor sekalipun. Begitu. Nah, kelebihan kami di teleskop ini kita menggunakan kamera infrared sehingga bisa menapis cahaya matahari yang cukup banyak dan fokus pada cahaya bulan. Oke, kita balik lagi. Udah kebayang mungkin bulan sabitnya nanti pas pengamatan kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti bentuknya seperti ini, ada yang melihat seperti ini, pasti salah ya, pasti salah. Nanti nggak sesuai dengan posisi, nggak sesuai dengan keadaan. Warna. Oh iya, bukan. Ya teleskop yang kita pakai yang itu ya, yang besar untuk produk Jerman. Kalau yang di sana untuk edukasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar atau mau mengamati secara langsung terkait dengan teleskop bisa menggunakan ini. Ini teleskop kami. Itu biasanya memang teleskop ini didesain untuk tidak diikuti oleh manusia ya. Jadi kita bisa kontrol sistemnya dari jarak jauh. Ya, ini memang nggak ada manusia di situ. Ya mungkin hanya kebutuhan maintenance saja biasanya di sana. Dan ini adalah layar tampilannya. Jadi dia udah secara real life. Kalau misalnya berubah atau pensyawat, maka citra itu akan berubah keadaannya. Nah ini nanti kita amati sampai dengan matahari terbenam. Matahari terbenam ya. Matahari terbenam mulai pukul 18.17, sekarang pukul 18.00. Jadi kurang lebih 17 menit lagi. Bapak Ibu kalau misalkan 17 menit mau lihat-lihat dulu boleh langsung ke sana atau mau menyaksikan bersama di layar juga. Tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan sabit. Jika ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh ditunjukkan ilustrasinya, Pak Dik? Nah, ini posisi dari matahari sebelah mananya? Coba, matahari harusnya di sini ya, di atas, di citra. Coba, matahari di citra ya, ngeflip ya dia. Silau. Sebelah selatannya atau di citra itu sebelah. Halo, izin menjelaskan Bapak. Ini karena sistem kita ini kameranya keplit, jadi horizontal flip. Jadi matahari harusnya berada di sebelah sana. Mana? Nah, ini kan bulannya harusnya segede ini. Nah, titik tengah bulan itu di sini, matahari di sebelah sana. Tapi untuk keadaan posisi sebenarnya, seandainya nanti melihat mungkin bisa. Coba dilihat. Pasti. Jadi konjungsi jam berapa tadi Pak? Jam 6 lewat berapa menit untuk wilayah Lampung? Nah kalau di gambar ini bisa dilihat kalau mataharinya sebelah kiri. Karena memang kamera kita terbalik sistemnya. Dan namanya ya komponen optik yang membuat dia terbalik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian melihat hilal harusnya sabitnya ya, ke arah matahari. Ke atas sebelah kanan. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tambahan informasi bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ingin buang hajat ya, jadi pusat BOB ini alhamdulillah tahun ini sudah lebih lengkap dari tahun kemarin. Jadi di belakang ini ada kamar mandi. Nah, bagi yang pengen buang hajat silahkan ada. Tahun kemarin nggak ada Pak, tahun kemarin kalau mau pipis semua harus putar dulu di sana. Nah, Pak Rektor alhamdulillah melengkapi fasilitas POP ini dengan kamar mandi di belakang sini. Jadi kalau bagi bapak yang silakan. Kedua, pada saat konjungsi perjalanan atau umur hilal kan 8 jam dan bisa dilihat pada siang hari. Pertanyaannya, mengapa pengamatan hilal kok menunggu terbenam matahari? Coba dijelaskan saintiknya, Pak. Dan coba hubungannya dengan hadis-hadis Nabi terkait dengan bukan akhirnya saya serahkan ke Ali. Ya. Atau hubungannya dengan surat Yunus ayat yang ke-5 yang kembali cara Syams sadia itu, Pak. Wal qamaru nuran qaddaru manazilan. Coba, Pak. Saya ingin diyakinkan itu. Enggak, Pak, salah nanya itu. Jadi mohon izin Pak ya, untuk kajian akademik itu mungkin mohon maaf benar nih, ya itu tidak di sini lah punya. Biar itu di internet lah atau ada. Masalahnya surat Yunus masalahnya. Kalau semua Yunus sudah apa semua yang ada di surat Yunus. Jadi mohon maaf Pak ya, itu perdebatan ya. Kita kan posisinya pengamatan, jadi kita fokus di sini. Nah, untuk selanjutnya tadi ya, mohon maaf Pak ya, ini tentang selanjutnya informasi kedua tadi disampaikan dalam prosesi Ruyat Hilal sebelum tahun 2023 itu, tahun 2022 pelaksanaan Ruyat Hilal itu biasanya dilakukan di kalender Kota Lampung sini. Nah, ketika melihat hilal itu baru diadakan sidang oleh pengadilan agama itu dilakukan. Makanya selama ini ketika posisi hilal itu cukup tinggi di atas 2 derajat, itu kita bisa dipastikan itu mengundang dari pengadilan agama. Nah, karena kita mengantisipasi ketika nanti ada peserta yang berhasil melihat, nah itu akan sidang. Nah, kemudian untuk tahun 2002 dan seterusnya itu Mahkamah Agung menentukan dalam pelaksanaan sidang rukyat itu melihat atau tidak melihat itu diadakan sidang oleh pengadilan agama. Nah, oleh karena itu nanti kita akan melaksanakan pengamatan itu pada pukul 16.17 dan matahari tenggelam itu 18.17, kemudian akan disusul bulan tenggelam itu jam 18.39. Jadi sekitar 17 menit sampai 18 menit sampai 19 menit posisi hilal itu sesungguhnya waktu itulah akan kita mati. Nah, hanya saja dengan kondisi yang seperti ini kita tidak tahu ya. Mungkin dari dulu planet BE nanti harapannya lah dulu planet BE. Tapi sekedar informasi di Indonesia saat ini kondisi hilal itu rata-rata sudah di atas kriteria. Jadi Kementerian Agama tadi yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi, kriteria Kementerian Agama atau MABIN itu punya kriteria hilal terlihat itu di atas 3 derajat dan elongasi itu 6,4 derajat. Oleh karena itu, ketika hilal di atas itu, posisi hilal di atas itu, maka itu diyakini hilal akan dilihat. Nah, saat ini di Provinsi Lampung itu hilal itu di atas 3 derajat, 3,3 derajat, elongasinya 5,5. Padahal kriteria Kementerian Agama itu 6,4. Dari 125 titik observasi di Indonesia, yang memenuhi kriteria itu hanya di Aceh.
Jadi di Aceh ini saat ini menerjunkan 6 tim, ada 6 kayak gini. Jadi dari wilayah Indonesia yang memenuhi kriteria hilal itu hanya di Aceh sebenarnya. Nah, tapi tidak tahu ya nanti apakah dari provinsi lain termasuk Lampung apakah bisa berhasil atau tidak. Nah, itu tergantung dengan apa ya ke ini ya kecanggihan alatnya atau timnya lah. Artinya gini Pak, otoritas saintik melalui ITERA ini, oil ini, kan tadi disampaikan setelah ijtima atau konjungsi pada pukul 6 titik, itu kan kita sudah dapat dilihat. Jadi sesuai dengan konsep sumuli ru'yati kan. Cuma persoalannya kan bahwa umur hari atau bulan itu kan dibatasi dengan waktu maghrib. Nah, ini sebenarnya yang berkemajuan itu yang mana Pak? Sainnya atau otoritas adiliyahnya? Oke Pak ya, oke. Kalau pemerintah itu tidak tidak bisa memilih salah satunya. Oleh karena itu pemerintah itu menggunakan sistem isbat dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai panduan kita dalam melaksanakan ru'yat. Jadi ru'yat ini ya kalau seandainya ada dua ya, pembuktian melihat hilal atau pembuktian tidak melihat hilal. Nah, ketika di bawah kriteria derajat seluruh Indonesia, ya kita melihat ru'yat itu untuk menentukan bahwa memang ru'yat tidak terlihat. Nah, tapi kalau seandainya di atas 3 derajat, 6,4 derajat, nah kita membuktikan bahwa hilal terlihat. Begitulah. Oke Pak, ini saya tahu Pak. Jadi secara empirik itu tidak dapat dia tadi Pak melalui alat itu sebenarnya. Jam 2 udah kelihatan. Oh, nah kalau ini Pak kan kita sepakat ya. Kalau dari Islam, kalau dari itu kan mulainya sore hari. Sabit sudah kelihatan. Logikanya semakin kesini semakin tinggi dong. Gitu. Makanya kenapa mesti kan tadi udah ditunjukkan oleh tim jam 2 lewat tadi sabit sudah kelihatan. Berarti bulan sudah pindah. Ini udah masuk. Gitu. Udah melewati. Lalu logikanya kalau semakin malam seperti semakin tinggi. Nah, kenapa pas di maghrib malah tadi siang kelihatan sekarang nggak kelihatan? Kalau soal kabut berarti bulan sesungguhnya sudah ada, hanya tidak terlihat. Ya boleh Pak ya, itu kan oke lah kita kalau merujuk itu berarti kita merujuk wujudul hilal ya. Jadi artinya wujud ya, hilal sudah wujud. Nah, tapi kan udah wujud jam 2. Ya sudah wujud. Tapi kan kita tidak menggunakan itu ya. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan ketika melihat hilal ya, ketika melihat hilal. Nah, melihat hilal itu kriterianya bagaimana? Nah, ditentukanlah kriteria itu 3 derajat. Nah, kalau ini ya kalau boleh secara parsial ya, kalau boleh dikatakan ya alhamdulillah kita punya alat ini gitu. Ini kan kemajuan terbaru. Nah, kita menggunakan kaidah am aja. Rata-rata ya pada umumnya manusia lah ya. Manusia itu ya ketika mata kita bisa mencerah itu ya ketika sudah di atas 3 derajat begitu. Itu yang digunakan. Secara empirik maupun secara teoritis ya. LCD. Sebentar lagi 5 menit lagi. Ya kayak gitu. Wah, mendung semua ya. Aceh, gimana Aceh? Coba Aceh. Wah, Aceh juga. Aceh mendung. Wah, Aceh juga mendung ya. Mendung. Kecuali yang di atas. Betul Raja Basah. Raja Basah Bang. Wah. Banjir Raja Basah. Aceh juga kondisinya cukup mendung ya. Nah. Sulit juga mungkin. Kondisi Lampung juga cukup mendung ya. Peta bumi lumayan cerah sedikit.
Kembali lagi ke Citra, Pak Adit, boleh? Coba lihat citranya. Baik, kita mulai kelihatan tanya matahari bentar lagi gelap ya. Posisi sudah melewati di ufuk ya, di horizon. Bentar lagi, hilal. Lampung. Baru mulai. Hari Ya, Aduh, hilalnya nggak kelihatan. baik Bapak Ibu, waktunya sebentar lagi masuk untuk terkait dengan matahari terbenam. Kita akan saksikan bersama selama 2 menit di dalam layar monitor. Kemudian nanti kita penyaksian bersama 2 menit di lapangan, ya. Sisanya 5 menit di lapangan untuk penyaksian bersama ke arah hilalnya. Kita akan saksikan matahari sudah terbenam. Ini adalah posisi Citra dengan teleskop OJT ALTS mengarah ke bulan sabit, mengarah langsung ke bulan sabit. Kita bisa menyaksikan bahwa sudah lewat 30 detik kita belum mendapatkan citra hilal satupun, belum ada tanda-tanda hilal terdeteksi di dalam layar. Oke, kita tunggu sampai 2 menit. Masih belum ada tanda-tanda dari hilal di Citra. Nah, ini kemungkinan terganggu karena kondisi awan. Dan kita bisa saksikan, Bapak Ibu, kita saksikan bersama. Mungkin, boleh dipoto sekarang, Pak. Sebelum kita pindah ke lapangan, untuk beritahu sekarang.
Ya. Hari di mana? Oke. Ya. Ya. Oke. Eh, sudah lewat dari 1 menit, kita masih belum melihat ada tanda-tanda hilal di dalam citranya. Kita belum melihat ada tanda citra sedikit pun. Jadi ini kemungkinan karena batasan kamera kita atau batasan teleskop terkait dengan kondisi cuaca, karena berawan dan mungkin mendung, jadi kita mungkin kesulitan untuk bisa mendeteksi keberadaan hilalnya. Nah, mungkin kita juga nanti bisa mengamati bersama, nanti akan ditunjukkan oleh Pak Adit di mana posisi hilal di langit sebenarnya. Jadi ini adalah kondisi pengamatan dari kamera, dari teleskop. Jadi kita juga perlu menyaksikan bersama di lapangan dan mengarah kepada posisi bulan berada di langit sebenarnya. Monggo Pak Adit, silakan bisa diarahkan untuk kita sama-sama menyaksikan di lapangan, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bergeser sedikit. Boleh? Kita ke sebelah sini. Kita mungkin bergeser sedikit untuk menyaksikan posisi hilal di langit sebenarnya. Mungkin Pak Adit bisa menjelaskan. Silakan, monggo. Kami sini. Oh, sepertinya agak ke sana dikit lagi. Nah, kita lihat itu ya. Posisi hilal 263 derajat dengan ketinggian sekitar 3 derajat lebih ya. Dan kita lihat di sini posisinya ada di barat, ambil kata isyarat itu di atas pohon apa ya, yang ada pohon cekikan besar itu sudah kami kondisikan Pak. Kita pangkas pohonnya, kalau harusnya hilal sudah di sebelah sana. Jadi ya, alhamdulillah ini kondisi langit seperti ini kita saksikan bersama. Belum tebal ya, sebelah horizon. Baik, mungkin dengan kondisi seperti ini, jadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa bulan sabit tidak terlihat. Mungkin dilanjutkan ke Pak Hamdun untuk saksian oleh PA ya. Mohon maaf, ini apakah kita mulai dulu atau nanti setelah selesai semua dari yang mau sekarang boleh tempatkan untuk Bapak Ibu sambil menonton selesai bisa beberapa menit jadi kita akan kembalikan untuk persidangan mengenai sidang kesaksian terlihat hilal. Sudah Mahkamah Agung terlihat atau tidak terlihat kita akan sidangkan, hanya saja nanti kesimpulannya mengenai bahwa perutnya tidak berhasil melihat hilal seperti itu. Terima kasih. Lihat ya, lihat untuk filmnya, lampu itu loh. Baik, kita mulai
kesaksian ya dalam pengadilan agama. Mulai kesaksian hilal, silakan bisa kembali ke posisi semula. Pengamatan dengan jalan konstitusi dan LDS akan kami hentikan karena sudah tertutup oleh pohon. Kondisi sekarang ketinggian bulan sekarang sekitar 2 derajat 4 menit 24 menit. Dan teleskop kita sudah tertutup ya. Oke, mungkin sekian sesi pengamatan hilal. Teleskop akan kami tutup. Oke, teleskop akan kami tutup. Sekian dari bisa lihat.
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, dalam prosesi Fluid Hilal pada sore hari ini, kita akan melaksanakan sidang yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kalianda. Yang di depan ini hakim dari PA Kalianda. Kemudian ada 3 orang ini adalah pertama pemohon. Pemohonnya ini adalah Kemenak Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang 2 orang itu adalah saksi atau proyek yang kuat kita semua pada sore hari ini. Pertama ada Dr. Robert Adalia, Robert Mustabah, Robi Atul, itunya Adawiyah, Robi Atul Mustabah. Yang kedua, ini Pak Dr. Brandes dari Horizon, tim BA Provinsi Lampung dari BA Provinsi Lampung. Nah, kita akan melakukan sidang isbat yang akan dipandu oleh PA Kalianda. Terima kasih. Ya, Tribuners, berdasarkan pantauan hilal yang dilakukan di Institut Teknologi Sumatera pada sore hari ini, atau tepatnya pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat tadi, ini dapat disimpulkan bahwasannya untuk pantauan hilal yang ada di ITERA, hilal tertutup awan mendung sehingga belum terlihat. Untuk di mana hilalnya ini baru terlihat 20% untuk di wilayah ITERA berdasarkan hasil pantauan yang sudah dilakukan oleh pihak Kemenak Provinsi Lampung dan juga beberapa pihak terkait yang sudah datang di ITERA untuk melihat hilal dari ba'da asar hingga sore hari tadi, atau tepatnya pada 18:17 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja Tribuners, dan untuk penentuan awal 1 Ramadan atau hari pertama puasa di tahun 2025, kita akan menunggu keputusan dari pusat terkait dengan kapan 1 Ramadan akan ditetapkan. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan berita terkini Lampung bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.